Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja PPG tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Puji Sukma. Saya adalah seorang guru di SDN 4 Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 di LPTK Universitas 11 Maret tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa X95250806718. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Juli 2025 akan melangsungkan uji kinerja berupa pembuatan video pembelajaran pada mata pelajaran IPA kelas 4 dengan materi bagian-bagian tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu lagi di kelas ini di pelajaran pertama di semester ini. Kira-kira ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Nggak tahu. Nanti Ibu akan belajar sama-sama bareng-bareng sama kalian. Sebelumnya silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk siap, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
baik. Coba bayangkan jika kita masih zaman berperang seperti dulu, ya bisa tidak kita belajar seperti ini? Tidak bisa ya. Jadi semangat kita dalam belajar harus lebih baik lagi dari hari kemarin, karena kita belajar sekarang sudah dalam keadaan Indonesia merdeka. Kita harus berterima kasih karena sudah merdeka. Oleh karena itu kita harus semangat dalam belajar. Semangat? Sip. Setelah itu, sebelum belajar nanti, Ibu mau kalian mempersiapkan dulu alat tulisnya, silakan. Pelajaran apa hari ini? Pelajaran apa hari ini? IPA, betul. Dikeluarin bukunya. Edwin dibagiin, minta tolong buku paketnya dibagiin. Agak boleh dibantu nggak? Edwin dibagiin. Sudah semuanya? Alat tulisnya sudah lengkap? Silakan. Nah, bukunya jangan dulu dibuka. Ibu mau ngasih asesmen. Ini seperti yang biasa kita lakukan. Setiap akan belajar kita akan melakukan asesmen awal. Tapi ini dijawab sejujur-jujurnya ya. Tidak boleh membuka buku. Ibu pengen tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang pelajaran IPAS ini, khususnya tentang bagian-bagian tumbuhan. Silakan. Sok isi dulu nama kelasnya. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Kelas 4. Nama. Terus kelas. Baris. Tulisannya aja dulu. Ibu kasih waktu ya. 2 menit. Tulisannya dulu aja. Yang gampang dulu isinya.
Sudah? Waktunya habis. Silakan kumpulkan kertasnya Ibu. Maju satu orang sekarang. Seberesnya tidak apa-apa. Terima kasih. Kemarin Ibu sudah menugaskan untuk bawa tumbuhan ya? Sudah? Dibawa tumbuhannya? Sekarang silakan dikeluarkan Bu. Tumbuhannya ada? Coba angkat. Ayo bapak-bapak lain juga. Tuh, Ibu juga bawa ini. Di sini coba kita akan tampilkan PowerPoint-nya dulu ya. Sambil nunggu PowerPoint, boleh Bu bagi kelompok dulu. Kelompok 1, ini Ibu sudah susun dari hasil asesmen. Kelompok 1, Salimah, Naura, Nafisa, Paris, sama Azka. Kelompok 2, Suhaidin, Latif, Ai, Devina, dan Najma. Kelompok 3, Raga, terus Tia, terus Putri, sama Melda dan Tafsir. Sok silakan bagi kelompoknya. Ada sebelah sini ya, Mel. Nah, itu. Biar kakak. Ada penjual enggak? Nah, mau sakit. Mau sakit. Sudah tapi semuanya? Sudah. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Coba tujuan pembelajaran. Nah, ini kelihatan? Kelihatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Nah, yang dari kemarin bertanya-tanya kenapa sih Ibu nyuruh bawa tumbuhan sampai akar-akarnya pula. Untung nggak ada yang bawa tangkal kelapanya di sini Bu. Nah, di sini kita akan sama-sama mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Nah, sekarang kita sudah duduk berkelompok. Ibu akan bertanya. Coba di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Ibu mau bertanya. Yang pertanyaan pertama, yang bisa angkat tangan ya. Apakah kesamaan antara tumbuhan, hewan, dan manusia? Siapa yang menjawab? Angkat tangan yang mau menjawab. Saya Bu. Siap, silakan. Tumbuhan, hewan, dan manusia sama tumbuhan dan berkembang. Sama-sama tumbuh dan tepuk tangan untuk saya. Jadi tumbuhan
pindah. Ini yang tadinya duduknya di sebelah situ pindah. Itu tandanya kita bisa bergerak. Sedangkan tumbuhan dia bergerak tapi hanya ada di tempatnya sendiri. Yang ketiga, nah ini coba dipegang tumbuhannya. Apa saja bagian tumbuhannya yang ada yang dipegang? Ada apa saja? Akar pintar, apalagi daun pintar, batang pintar. Ada lagi? Kemang, bukan kemang. Apa? Bunga pintar. Selain ada yang berbunga, apalagi? Ada yang berbuah? Ada, punya bisa berbuah. Punya ibu coba. Punya ibu mah tidak berbuah. Berarti tidak semua tumbuhan memiliki buah, tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Tapi setiap tumbuhan pasti mempunyai apa? Pintar, mempunyai apa lagi? Pintar. Sebetulnya untuk apa sih fungsi-fungsi akar? Untuk apa sih fungsi-fungsi batang? Dan untuk apa fungsi daun ini? Kita akan belajar hari ini. Ibu akan membagikan LPD. Silakan untuk dikerjakan. Isi ya. Isi. Buku paketnya udah pada pegang, bisa dibuka juga lewat buku paket jawabannya. Kerja kelompok ya. Sambil dilihat punya saya ada bunganya, tumbuhannya. Punya saya ada bunganya. Punya saya ada buahnya. Oh, disalin, disalin. Nah. Jadi satu untuk semua ya. Kalau selama diskusi ada yang bingung boleh bertanya sama ibu. Nah gitu. Nggak apa-apa kalau lagi diskusi mah nggak apa-apa berisik juga. Senang ibu mah kalau lagi diskusi berisik. Masih ada yang lain juga boleh. Tanya bagaimana kalau misalkan kan daun itu fungsinya apa itu? Daun. Menghasilkan makanan atau fotosintesis. Teman-teman dengerin. Kata Nafisa gimana cara makanan yang diproduksi di daun itu bisa sampai akar. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan Nafisa. Silakan. Pinter kata ini mungkin ada bagian-bagian tertentu ibu luruskan ya. Di dalam batang itu Nafisa nih jeruknya Nafisa coba lihat ya. Nah di dalam batang ini dia ada yang namanya xilem ya, itu berfungsinya sebagai bentuk pengangkut. Jadi nanti dari daun dia akan mengalir ke akar. Di akar ada yang menjadi cadangan makanan loh. Apa coba yang bisa dimakan akarnya? Menumpuk menjadi cadangan makanan. Oh benar. Kentang.
silakan. Ini kelompok 1 ya. Nanti persiapan ya, yaitu apa? Presentasi. Ya. Bagus diskusinya. Gimana kelompok 2 ada kesulitan nggak? Kelompok 3 ya, ini kelompok 3. Udah diisi semuanya. Tapi siapa itu teh? Kuning. Yang bantu pakai buku paket, dibuka buku paket boleh. Nah itu ada bawa tumbuhan apa? Ada apanya aja itu di bagian-bagian tumbuhan ternyata. Lagi. Buahnya. Daun yang belum membuka ini disebutnya kuncup. Kita daun-daun masih. Ada yang bawa bunga itu punya Melda. Kalau ada kesulitan bisa ibu bantu ya. Nah ini baru langsung di. Pak, ini gimana ya? Dan ditulisin di sini. Nah ini kalau misalkan ininya baru, misalkan tulisannya apa aja, daunnya apa aja, ya sama kayak yang di sini gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalkan sama, nanti tulis di sini ininya. Ini apa? Ibu mau bertanya, Silakan Nevin. kalau daun ini fungsinya apa? Daun. Nah, ini ada daun berfungsi mana PPD-nya? Oh, ini. Daun itu dia berfungsi untuk fotosintesis. Jadi gini, kita butuh makan tidak? Daun tumbuhan juga sama, butuh makan. Makanannya dari mana? Dibuatnya dia di daun. Nanti dia akan selesaikan batang butuh makanan dari mana? Dari daun. Akar butuh makanan dari mana? Dari daun. Bunga juga dia berfungsi untuk bisa berkembang dengan baik. Dia didapatkan dari daun. Gitu yang pertanyaan yang bagus, Edwin. Nanti fungsi yang sudah dapat kalian diskusikan ditulis di LKP. Ada lagi? Udah? Silakan. Iya betul tuh kata Atin. Tumbuhan itu, bunga itu dia untuk tempat berkembang biakan. Betul. Udah. Kita diskusi 20 menit ya. Waktunya masih cukup lama.
banana, orange juice, orange juice. Bisa? Sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, pepaya, pepaya, banana, banana, orange juice, orange juice. Lagi, watermelon, watermelon, pepaya, pepaya, banana, orange juice, orange juice. Iya, tepuk tangan. Silakan lanjutkan kembali diskusinya. Gimana? Tantangan atau kalau mau bertanya gimana? Yang bertanya ditulis di sini siapa-siapa. Kalau ini cuma apa ini? Oh, itu.
Buah itu berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan dan melindungi diri dalam sebuah buah. Apa yang misalkan tumbuhan apa yang berbuah? Banyak tumbuhan apa yang berbuah? Contoh biji tidak? Nah, si biji itu dia dilindungi oleh apa? Oh ya. Berarti buah memiliki fungsi melindungi. Tulis di sini. Sudah benar nih. Nanti persiapan diskusi. Ini ada kecil. Itu yang disampaikan itu hasil ya namanya ditulis. Seru kan diskusinya? Awalnya yang kalian nggak tahu apa menjadi tahu apa? Tadinya tahu nggak fungsi amar itu apa? Setelah diskusi jadi tahu. Oke, selesai? Ibu suka deh kalau misalkan kelasnya kondusif, diskusinya juga bagus kayak gini. Siap untuk presentasi? Siap. Mau kelompok mana dulu yang presentasi? Oh, berdua boleh? Kelompok satu boleh. Silakan tepuk tangan itu kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Tumbuhan bunga yang sudah diletakkan menjadi biji-biji. Inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Mengairkan air bersih dan makanan ke bagian tumbuhan. Menyerap air dan biji dari dalam tanah juga untuk buahkan dan menanam di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tempat penelitian tumbuhan yang sudah bertahun-tahun apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Hebat-hebat. Diskusinya selanjutnya. Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibagi dua, boleh. Ayo, boleh. Kami dari kelompok 2 kami menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Membuat makanan ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban-jawaban LKPD yang luar biasa. Coba Ibu mau tahu yang kelompok 1. Tadi didengerin nggak semuanya? Mana tadi LKPD-nya? Menurut kelompok 1, daun itu berfungsi untuk tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Betul atau tidak betul? Betul ya. Ada jawaban yang berbeda? Nah, menurut kelompok 2, ya, menurut kelompok 2 coba Ibu lihat. Kelompok 3 dulu, Ibu lihat. Menurut kelompok 3, batang memiliki fungsi untuk mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Setuju tidak? Setuju. Ini jawaban yang bagus dari diskusi kelompok ini. Sedangkan kelompok 2 menjawab apa ini? Buah. Nah, buah tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dan bida yang ada di dalamnya. Coba jawaban semua yang ada di LKPD teman-teman, hasil diskusi semuanya sudah betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu akan validasi materi yang sudah kalian temui hari ini. Coba dari awal, dari di sini, dari nah, gambar tumbuhan. Ini lagi ada gambar tumbuhan. Nah, ini dia yang tadi kita pelajari. Ternyata tumbuhan itu memiliki berbagai bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada buah, ada daun, buah, batang, akar. Apa ini? Tumbuhan. Nah, ini adalah bagian tumbuhan yang utuh. Setuju tidak? Setuju. Nah, tadi pas diskusi juga kalian menemukan bahwa tumbuhan-tumbuhan ini bagian-bagiannya. Coba ke bawah lagi. Di sini Ibu akan memvalidasi yang paling bawah
Ini yang disebut dengan kal utama, ini yang disebut dengan akar. Misalkan akar serabut cenderung itu lebih banyak akar cabang. Fungsi daripada akar, cum, siapa yang mau? Fungsi akar. Kelihatan kan dari belakang? Cum, siapa yang mau? Fungsi akar. Udah. Akar itu memiliki fungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menanam tumbuhan tertanam keluar. Ini bayangkan kalau misalkan tumbuhan, pernah nggak kalian menanam tumbuhan zep aja gitu, terus belum ada akarnya, gimana? Si tumbuhan ini akan kokoh tidak? Nah, berarti tumbuhan dia kokoh. Masih semangat? Masih. Satu, tapuk dua, tapuk tiga, tapuk empat, tapuk empat, tapuk lima, tapuk lima, satu kali dua kali tepuk lima. Iya, berarti masih konsentrasi. Konsentrasi dimulai, pusatkan perhatian. Bukan lagi. Batang itu memiliki fungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Ini adalah fungsi daripada batang. Betul yang sudah tadi dijelaskan oleh teman-teman semua bahwa batang itu dia memiliki fungsi tersebut. Ternyata batang itu ada berapa jenis? Tiga. Betul. Satu batang kayu, dua batang basah, tiga batang rumput. Ini adalah jenis-jenis batang. Coba diangkat punyanya Raga itu berbeda dengan punyanya Ibu. Apa bedanya, enggak? Nah, lihat. Batang punya Raga itu dia cenderung basah karena ini tumbuhan yang biasa hidup di air. Ini adalah eceng gondok. Anaknya, incunya mungkin karena sangat kecil. Jadi berbeda nggak batang? Dari satu kelompok saja sudah diketahui bahwa batang itu memiliki sifat yang berbeda. Selanjutnya, habis dari batang kita naik ke atas, ada daun. Daun itu memiliki beberapa jenis juga. Ada yang melengkung, ada yang menjadi, ada yang sejajar, dan ada yang menyipit. Fungsi daun, cum. Agak fungsi daun nggak? Agak. Napisa fungsi daun. Awas, agak ini tangannya. Tepat untuk menghasilkan atau nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana makanan tersebut dibuat di dalam daun. Ini yang dinamakan dengan fotosintesis. Ini adalah fungsi daun. Kumaha Ibu, daunnya bentuknya berbeda-beda, apakah fungsinya sama? Tetap sama. Fungsi daun tetap sama, yaitu untuk menghasilkan makanan. Selain fotosintesis, daun juga berfungsi untuk bernafas. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas di daun itu akan ada yang namanya stomata. Dia berfungsi untuk bernafas, keluar masuknya udara. Ya, ada di sini. Daun beres ke bawah. Nah, udah selesai untuk validasi materi. Bagaimana belajar hari ini? Seru tidak? Seru. Ibu mau menyimpulkan? Baik saja semuanya. Kita akan sama-sama menyimpulkan pertemuan hari ini. Ibu menunjuk. Siapa yang mau menyimpulkan pertemuan hari ini? Boleh, Ibu Abimah, kesimpulannya itu pertemuan hari ini ditulis, mau dibaca buku, boleh di depan dibaca. Silakan. Kesimpulan pertama. Silakan. Depan. Boleh Ibu di sini?
Tepuk tangan. Sudah? Setuju nggak kelompok ini? Kesimpulannya sama kayak gitu? Jadi berdasarkan pertemuan hari ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan itu memiliki beberapa fungsi sama seperti kita manusia. Manusia juga kan sama, dia mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara. Karena tumbuhan juga sama, dia mempunyai batang, mempunyai daun dan mempunyai akar. Nah, setelah kesimpulan ini, Ibu mau bertanya apakah ada kesulitan selama proses diskusi ini? Membacakan jenis tumbuhan. Membedakan tumbuhan. Oh ya. Jadi dalam misalnya tadi menyuruh membawa tumbuhan tanpa ibu menyebutkan si A membawa apa, si B membawa apa ya. Jadi Azka agak pusing nih gimana untuk membedakan satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain, saya harus bawa apa. Terus nanti pas udah kelompok kata Azka teh bingung gitu tumbuhannya itu jenis-jenisnya apa aja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar kalau misalkan ibu masih instruksi itu akan dijelaskan ya A membawa apa, si B membawa apa supaya tidak kebingungan. Dalam diskusi gimana? Seru? Apa yang kesulitannya saat diskusi? Agak ngantuk nggak? Ngantuk saat diskusi agak katanya ngantuk, berarti kalau misalkan kerja kelompok agaknya diajak ya. Kalau besok kalau mau berdiskusi lagi nanti raganya aja supaya lebih hidup kelompoknya. Oke? Terus sudah? Kira-kira pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya? Apa yang mau dibahas di pertemuan selanjutnya? Masih tentang tumbuhan. Sebelum selesai kita akan sama-sama berdoa. Bernyanyi dulu. Mau lagu apa? Kita, mau apa? Ini masih ada waktu 5 menit lagi kita harus selesai. Kalau ada 5. Ibu tadi pagi-pagi mau ngajak kalian untuk nyanyi lagu ini nih. Tahu gak? Tangan ke atas. Pinter sok bareng-bareng. 1, 2, 3. Tangan ke atas. Benar. Tangan ke samping. Terus tangan ke depan. Duduk yang manis, siap berdoa. Gini, 1 jari tangan, 2 1 jari kiri, gabung menjadi 2, menjadi jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung menjadi 4, jadi buat kamera spray. 3 dari kiri menjadi buat menara tinggi. 4 dari kanan, 4 dari kiri, gabung menjadi 8, buat kelinci loncat. 5 dari kanan, 5 dari kiri.
Berbanjar. Berbanjar guys, berbanjar belakang. Ya, belakang. Ini kamu kedua. Tenang dulu. Hello. Bareng-bareng. Lagi-lagi, bener. Ini semangat, ini semangat. Untuk hasil dari pembelajaran hari ini yang bisa duduk seorang-seorang siap? Siap. Masih udah tahu nih tadi. Coba dari Putri dulu. Fungsi daun apa tuh tadi Put? Apa? Kata Putri itu fungsi daun untuk proses fotosintesis.
Kita aduk sekali deh. Tepuk tangan. Jangan duduk. Edwin. Fungsi bunga. Fungsi bunga untuk pertemuan kita. Jangan duduk. Now, fungsi A. Pintar, fungsi A menyerah air. Tepuk tangan. Enggak. Melda, fungsi buah. Cari biru. Fungsi batang nanti tutup apa nih? Sebelum pulang, silakan untuk merapikan mejanya kembali. Buku paketnya disimpan lagi ke depan, untuk tulisnya diangkat mejanya diangkat. Senang nggak belajar hari ini? Dan selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang proses fotosintesis. Tadi sudah tahu proses fotosintesis itu gimana? Nah, makanya nanti mulai dibaca-baca ya di rumah bukunya tentang fotosintesis ya. Dari Ibu di sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, salam-salam, saya putus. Terima kasih ya belajar hari ini. Makasih ya udah mau belajar, sampai ketemu besok.